Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan renungan pagi lagi, tapi sebelumnya kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita berdoa, saudara. Bapak surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, pagi berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Kami bangun dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, dan kami rindu sebelum kami beraktivitas atau apapun, kami mau mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tema dari renungan pagi kita adalah Yesus adalah pelayan. Wah, kita jarang dengar ini, saudara. Kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, Raja di atas segala raja, dan lain sebagainya. Tapi waktu dia ada di dunia ini, saudara, apa yang diungkapkan, apa yang dikatakannya, saudara, kepada murid-muridnya. Kita akan baca sebuah ayat, saudara, di dalam Lukas 22 ayat yang ke-27. Saya bacakan seperti ini, saudara. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ini adalah ungkapan Tuhan Yesus sendiri, saudara, bahwa aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan.
benar bahwa Yesus adalah pelayan di sini, saudara. Nah, pada bulan misi ini, saudara, pada bulan ini kita masih membicarakan tema menjadi pekerja misi, menjadi pekerja Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, saudara. Bagaimana kita bisa menjadi pekerja misi dan hati yang seperti apa yang Tuhan mau sebagai pekerja misi, saudara. Seringkali, saudara, kita sebagai pekerja misi atau sebagai pelayan Tuhan, ada Tuhannya, saudara, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, pastor, aktivis, ketua ini, ketua itu, saudara. Seringkali kita itu menjadi kebanggaan, saudara. Jabatan atau gelar itu menjadi kebanggaan buat kita, dan sepertinya kita dapat kekhususan, privilege, saudara, dalam berjemaat dan dalam masyarakat dan lain sebagainya, saudara. Tetapi bagaimana yang Tuhan mau sebenarnya, saudara? Luar biasanya Tuhan Yesus, Dia datang untuk menjadi pelayan yang sesungguhnya, melayani manusia, bahkan sampai menyerahkan nyawanya dalam pelayanan penebusannya. Saudara, saya ingin mengajak saudara membaca ayat berikutnya, saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 5-8 tadi. Saudara, bagaimana Tuhan Yesus merendahkan dirinya, menjadi hamba dan kemudian rela mati, saudara, untuk pelayanannya buat manusia. Saya melihat begini, saudara, penghambaan diri Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar hamba, saudara, tapi kalau ini kumpulan orang, dia menjadi hamba yang rendah sekali, di bawah sekali, saudara. Dia menjadi hamba yang seperti itu, bahkan rela mati. Wow, jarang ada kita lihat sekalipun, saudara, ada seorang hamba yang rela mati buat orang-orang yang dilayaninya, saudara. Tetapi kita lihat sesungguhnya bahwa kemuliaan keilahiannya tidak pernah berubah ketika Yesus menjadi pelayan bagi manusia. Nggak pernah, saudara. Dan kita lihat lagi Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak Allah datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Luar biasa penghambaan Yesus, seorang pelayan, sebagai pelayan Tuhan Yesus. Dia melayani dan memberikan nyawanya, bahkan nyawanya. Saudara, memang seorang hamba atau pelayan nggak ada harganya sesungguhnya, harusnya. Dan itu Tuhan buktikan, itu Tuhan contohkan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat 2 ayat lagi dalam Yohanes 13 ayat 4 dan 5, saudara. Ini bunyinya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi atau baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara, luar biasa yang dilakukan Tuhan Yesus ini. Nggak ada punya hati yang tinggi, saudara. Hatinya adalah hati pelayan kepada murid-muridnya. Dia lakukan hal seperti itu. Dan ini fenomenal, saudara. Luar biasa. Tuhan mau merendahkan diri dan menjadi pelayan buat manusia. Marilah kita menjadi pekerja misi yang memiliki hati seperti Kristus. Ketika pekerjaan misi kita lakukan dengan hati yang melayani, kita akan melihat dampak pelayanan kita akan menjadi berkat untuk banyak orang. Percayalah, saudara. Sebagai seorang pelayan, penghormatan Tuhan kepada kita itu tidak pernah berkurang. Dia tetap menghormati kita sebagai pelayannya.
Karena Yesus suka dengan pekerja misi yang memiliki hati melayani. Puji Tuhan, saudara, kita berdoa. Bapak surga, kami berterima kasih buat renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Sebagai pekerja misi, kami tidak mendapat seharusnya, kami tidak harus mendapatkan penghormatan dari orang-orang, tapi kami melayani dan melayani Tuhan, mempunyai hati yang melayani seperti Yesus sudah lakukan itu semua. Dan hari ini Tuhan, kami mau Tuhan ubahkan kami. Kalau ada penghormatan yang menjadi bagian buat kami mau Tuhan saja yang dihormati, karena Engkau sudah melakukan itu semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Masuk ke hari yang baru dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.